Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Meski proses dari pantau quick count atau hitung cepat ini sudah berakhir di posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono yang ada di Hotel Sultan Jakarta, namun kami masih bersama dengan sejumlah tim ses dari RK Suswono. Dan kalau kita melihat dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ridwan Kamil mengenai hasil dari quick count, dirinya juga mengiyakan bahwasanya adanya kesamaan dan tidak terlalu banyak perbedaan dengan hasil survei internal dari tim ses RK Suswono, dan berkeyakinan bahwasanya untuk kali ini pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran, karena kalau kita melihat kepada peraturan PKPU ini satu putaran hanya akan berlangsung apabila salah satu paslon ini memenangkan 50% plus 1. Dan untuk saat ini kalau kita lihat dari statistik dan juga bagaimana perolehan persentase suara RK Suswono, ini ada pada urutan kedua sebesar 39,42% dari suara masuk, ini lebih dari 94%. Dan kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, memang biasanya tidak akan jauh hasil dari KPU yang akan diumumkan 16 sampai dengan 18 Desember secara resmi dengan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Tadi ada statement yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, di mana seperti diketahui bahwasanya optimisme untuk satu putaran mungkin ini menjadi bias karena melihat dari hasil perolehan suara di quick count kali ini memang tidak menyentuh sampai dengan 51%, dan dirinya bersama dengan tim ses, tim pemenangan paslon nomor 1 ini akan melakukan sejumlah akan melakukan rekonsiliasi, kemudian juga akan melakukan evaluasi berkaitan dengan strategi-strategi politik di DKI Jakarta, yang mana tadi RK menyampaikan bahwasanya pilkada di Jakarta adalah pilkada yang cukup berbeda dengan daerah-daerah lainnya dan menjadi sorotan di seluruh Indonesia, sehingga bagaimana nantinya strategi politik yang akan dilakukan kita akan lihat bersama apa gebrakan-gebrakan baru untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Reza dan juga pemirsa, ada sedikit perbedaan apabila kita lihat dari rundown yang sudah diberikan oleh panitia, di mana tadi RK Suswono ini langsung memberikan statement secara satu pihak kepada awak media, kemudian juga dilakukan sesi tanya jawab, namun tidak di dalam venue dan berjalan cukup santai, tidak terlalu resmi begitu, sehingga situasi juga berjalan dengan hangat. Sementara demikian, Reza, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Cabar. Sekarang kita menuju ke Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di posko pemenangan Dharma Pengrekun Kunwardana. Selamat sore Irfan, apakah sudah ada statement yang diberikan oleh Dharma Pengrekun ataupun Kunwardana mengenai quick count sementara Pilkada Jakarta? Ya, baik, selamat sore Reza dan juga pemirsa, bahwa memang saat ini kami sedang berada di posko pemenangan dari pasangan calon gubernur Jakarta dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, yakni Dharma Pengrekun dan juga Kunwardana Bioto, di mana memang tadi dari pasangan independen ini melakukan memantau langsung bersama tim ses di ruangan mereka secara internal, dan memang tadi sempat ada statement yang disampaikan oleh Pengrekun Dharma dan juga Kunwardana, dan memang di tempat kami real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. dengan perolehan suara 1.748.714.
Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.494.494 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Jadi kami minta itu yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Bahwa dari lembaga survei yang terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta ini semuanya memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Semua lembaga survei memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, dan ada 6 diantaranya, dan ini sebagian besar, menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di atas 50%. Dan insya Allah artinya berdasarkan hasil tersebut kita bisa menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran. Karena ini juga sama hasilnya dengan real count yang sedang berjalan, dan kita perlu menyampaikan bahwa paslon nomor 3 kita mempunyai semua bukti C1 secara lengkap dan sekarang sedang dilakukan penghitungan. Jadi kami mengharap untuk pihak-pihak yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang, karena kita sudah punya bukti kuat, semua C1 sudah terkumpul pada paslon nomor 3. Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani di Breaking News hasil terkini Quick Count Pilkada 2024. Sekarang kita akan melihat bagaimana total suara masuk dari survei Carta Politika. Dari Carta Politika sudah terdapat 4 provinsi dengan total suara masuk 100%. Yang pertama ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Oke, langsung aja kita melihat bagaimana perolehan di Provinsi DKI Jakarta. Oke. Di DKI Jakarta, paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan persentase
50,15%. Lalu di urutan kedua terdapat paslon Ridwan Kamil dan Suswono dengan persentase 39,25%. Dan terakhir ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan persentase 10,60%. Selisih antara Pramono Anung dan Rano Karno Ridwan Kamil dan Suswono sekitar 11% pada hasil hitung cepat survei Carta Politika. Selanjutnya kita langsung aja beralih ke Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang kemenangan Banteng. Apakah di survei Carta Politika masih benar Jateng adalah daerah kemenangan Banteng? Tapi kalau kita lihat dari hasil survei Carta Politika di Provinsi Jawa Tengah, pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yasin mendapatkan persentase 58,44%. Sedangkan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi yang diusung oleh PDIP atau Partai Berlambang Banteng ini hanya memperoleh 41,56%. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah saat ini lebih mendukung Ahmad Lutfi dan Taci Yasin pada Pilkada 2024. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perolehan suara di Provinsi Jawa Timur. Oke, kita melihat Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, di urutan pertama ada paslon nomor urut 2 yakni Hovifa Indar Parawansa dan Emil Dardak yang merupakan petahana ya. Dengan persentase 57,23%. Lalu di urutan ketiga yakni Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar dengan persentase 34,61%. Dan terakhir paslon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim dengan persentase 8,16%. Kofifa presentasinya di atas 50% yakni 57,23% dengan selisih yang lumayan banyak dari Tri Risma Harini dan Zahrul. Kita lanjut aja untuk melihat bagaimana hasil hitung cepat di Provinsi Banten ya. Di Provinsi Banten, jika kita lihat dari hasil survei Carta Politika, menarik. Di urutan pertama, paslon nomor urut 2 yakni Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma mendapatkan persentase di atas 50% yakni 57,52%. Sedangkan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi mendapatkan persentase 42,48% dengan total suara masuk 100% pada survei Carta Politika. Nah, ini masih hasil hitung cepat ya sahabat Merdeka. Kita masih menunggu bagaimana hasil real count dari KPU. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.